warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Wasiatur Rofiah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya dari kelas PPL B. Baik, dikarenakan penyebaran virus yang sangat cepat oleh virus corona atau COVID-19 ini, maka perkuliahan saya diganti dengan perkuliahan daring. Semoga wabah ini cepat diselesaikan dan kita kembali beraktivitas dengan normal. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi SMA kelas 10, yaitu saya mengambil KD 3.3 dan 3.4. KD 3.3 ini berbunyi menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual, dan KD 4.3 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem linear 3 variabel. Baik, saya langsung saja ke pembahasan materi. Sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah materi pengembangan dari materi SMP, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel ini memiliki 3 variabel yang mempunyai pangkat yang sama, yaitu punya pangkat 1. Bentuk dari sistem persamaan linear 3 variabel adalah seperti ini: AX plus BY plus BZ sama dengan B, AX plus FY plus BZ sama dengan H, X plus JY plus KZ sama dengan E. Di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L merupakan anggota dari bilangan real, dan AEI merupakan koefisien dari X, dan BFG merupakan koefisien dari Y, CGK merupakan koefisien dari Z. Lalu DHL di sini merupakan konstanta, DHL konstanta, dan yang terakhir X, Y, dan Z di sini adalah variabel. Selanjutnya, dalam menyelesaikan SPLPT di sini terdapat 4 metode, yaitu yang pertama metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode gabungan antara metode pertama dan kedua, yaitu metode substitusi eliminasi, dan yang terakhir adalah metode determinan. Saya mempunyai contoh soal yang akan diselesaikan dengan metode substitusi dan determinan. Soal akan saya bacakan. Dikarenakan akan masuk semester genap, Angel, Dandi, dan Gio akan membeli alat tulis bersama-sama. Angel membeli 4 pensil, 2 penghapus, dan 1 penggaris, sedangkan Dandi membeli 1 penggaris, 3 pensil, dan 1 penghapus. Dan Gio membeli 1 pensil, 1 penghapus, dan 2 penggaris. Uang yang harus dibayar Angel, Dandi, dan Gio berturut-turut adalah 16.000, 12.500, dan 11.500. Jika Edo menitipkan uang 15.000 kepada Angel dan ia ingin membeli 1 penghapus, 1 penggaris, dan 1 pensil, maka berapa uang kembalian yang diterima Edo? Pertama, kita akan menggunakan metode substitusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelumnya kita sudah mempunyai 3 persamaan, yaitu persamaan dari Angel 4x plus 2y ditambah z sama dengan 16.000. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian persamaan dari Dandi 3x plus ditambah y ditambah z sama dengan 12.500. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian persamaan dari Gio x ditambah y ditambah 2z sama dengan 11.500.
Ini adalah persamaan ketiga. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih persamaan yang paling sederhana dari ketiga tersebut. Di sini saya akan memilih persamaan ketiga. Ketiga ya. Kita tulis ulang di sini persamaan ketiga. 11.500. Setelah itu, kita ubah persamaan ketiga ini yaitu dengan X dengan fungsi Y dan Z. X sama dengan min Y min 2Z sama dengan 11 min, bukan sama dengan ya, di sini tambah 11.500. Baik. Di sini bukan bisa X doang karena saya memang memilih untuk X dengan fungsi Y dan Z. Boleh untuk Y dengan fungsi X dan Z atau Z dengan fungsi X dan Y. Bebas, terserah kalian milih yang mana. Setelah itu kita mempunyai X tetapi masih nilai X tetapi masih ada kandungan variabel Y dan Z. Baik. Selanjutnya kita substitusikan nilai X ini ke persamaan pertama. Baik, kita tulis dulu. Substitusi nilai X ke persamaan 1. Sudah. Kita tulis dulu persamaan pertamanya, persamaan ke 1. 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 16.000. Baik. Kita substitusi nilai X ini ke dalam persamaan ini. 4, kita kasih kurung, negatif 2Z ditambah 11.500 ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 16.000. Baik, kita kalikan 4Y, 4 dikali negatif 2Z negatif 8Z, 4 dikali 11.500 positif 46.000 ditambah 2Y ditambah Z. Baik, 16 sama dengan 16.500. Negatif 4Y ditambah positif 2Y. Hasilnya 2, negatif 2Y. Negatif 8Z ditambah Z sama dengan min 7Z. Baik. 16. Kita ini kan di sini positif. Jadi kalau kita pindahkan ke sini jadi negatif 46.000. Baik. Negatif 2Y negatif 7Z sama dengan negatif 30.000. Baik, karena di sini dia mengandung nilai negatif semua, saya ingin dia menjadi positif, jadi ini akan saya kalikan dengan negatif, menjadi 2Y ditambah positif 2Y ditambah positif 2Y positif 7Z sama dengan positif 30.000. Baik, di sini selanjutnya kita substitusikan nilai X ini ke dalam persamaan kedua. Baik, kita tulis dulu persamaan kedua. Substitusi nilai X ke persamaan kedua. Oke, baik, kita tulis persamaan kedua 3X kelihatan. Oke, baik, plus Y plus Z sama dengan 12.500. Kita geser ke atas, kita substitusikan ke sini nilai X nya. Baik, min Y, negatif Y negatif 2Z ditambah 11.500 ditambah Y ditambah Z sama dengan 12.500. Kita kalikan. Baik, negatif Y, negatif 2Z, in 3 dikali negatif Y jadi negatif 3Y, 3 dikali negatif 2Z sama dengan negatif 6Z, 3 dikali 11.500 sama dengan positif 34.500. Positif Y, positif Z, ditambah Y, ditambah Z. Oke, baik, 12.500. Kita ke atas, oke. Negatif 3Y, positif Y, sama dengan negatif 2Y. Negatif 6Z, positif Z, sama dengan negatif 5Z, sama dengan 12.500. Karena ini positif, kalau pindah di sini jadi negatif 34.500. Jadi 2Y negatif 5Z sama dengan negatif 22.000. Baik. Dari substitusi nilai X ke persamaan 1 dan 2, maka kita akan memperoleh bentuk SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Maka kita akan namai ini dengan persamaan keempat dan ini dengan persamaan ke-5. Kita tulis ulang di sini. 2Y, persamaan keempat dulu ya, ditambah 7Z sama dengan 30.000. Ini persamaan ke-4. Dan negatif 2Y, negatif 5Y sama dengan negatif 22.000. Persamaan ke-5. Langkah selanjutnya, kita ulang seperti langkah awal, yaitu kita ambil bentuk yang paling sederhana di antara keduanya ini. Saya mau memilih persamaan ke-5. Jadi persamaan ke-5 kita tulis dulu 2Y min 5Y sama dengan negatif 22.000. Baik. Oh maaf, ini Z bukan Y, ini Z. Saya ingin Y dengan fungsi Z. Berarti Y sama dengan
positif Z negatif 22.000 per negatif 2. Kita memperoleh nilai Y, tetapi masih terkandung variabel Z. Baik. Nilai Y ini kita substitusikan ke persamaan keempat. Sini aja ya. Maaf. Substitusi nilai Y ke persamaan 4. Baik, kita tulis dulu persamaan keempat di sini. 2Y ditambah 7Z sama dengan 30.000. 2Y-nya kita substitusikan 5Z negatif 22.000 per 2 ditambah 7Z sama dengan 30.000. Baik, kita coret aja bisa. Karena 5Z itu positif dan ini dibagi negatif jadi negatif 5Z. Karena ini positif dan dibagi positif jadi hasilnya positif 22.000 tambah 7Z sama dengan 30.000. Baik, ini 5Z, ini 7Z. Jadi hasilnya 2Z. Baik, 30.000. Karena di sini positif, maka pindah di sini jadi negatif. Baik, 2Z sama dengan 8.000. Z sama dengan 4.000. Baik, kita sudah memperoleh nilai Z. Kita pertama memperoleh nilai Z. Kemudian kita akan mencari nilai kita akan substitusi nilai Z ini ke dalam persamaan pertama. Baik, kita akan substitusi nilai Z ini ke dalam persamaan pertama. Maaf, kita akan mengganti kertas baru. Masih terlihat semua. Baik. Bukan persamaan pertama, persamaan keempat. Di sini persamaan keempat. Kita tulis persamaan keempat. 2Y ditambah 7Z sama dengan 30.000. Baik. Z-nya kita substitusikan ke dalam persamaan keempat ini. 2Y ditambah 7 dikali 4.000 karena sudah disubstitusikan. Maka ini adalah 2Y sama dengan 30.000. Karena ini positif di sini jadi negatif langsung aja ya. Maka 2Y sama dengan 2.000, Y sama dengan 1.000. Baik. Kita sudah memperoleh nilai X dan nilai Y. Oke. Yang belum apa? Ya benar. Yang belum di sini adalah nilai X. Baik. Kita substitusikan nilai Z dan nilai Y ini ke dalam persamaan pertama. Kita tulis dulu persamaan pertama. 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 16.000. Persamaan pertama jadi 4X ditambah 2 dikali 10.000 ditambah tadi nilai Z-nya adalah 4.000. 16.000. 4X ditambah ini adalah 6.000. 2 dikali 1.000 sama dengan 2.000. 2.000 ditambah 4.000 sama dengan 6.000 sama dengan 16.000. 4X sama dengan 16.000 dikurangi 6.000. Baik. 4X sama dengan 10.000. X sama dengan 2.500. Oke, baik. Kita sudah menemukan nilai X, Y, dan Z. Nilai X di sini adalah 2.500, nilai Y adalah 1.000, dan nilai Z adalah 4.000. Baik, kita langsung ke pertanyaan. Di sini, Edo menitipkan uang kepada Angel sebesar 15.000. Edo ingin membeli satu penghapus, satu penggaris, dan satu pensil. Berapa uang kembalian Edo? Ini kita masih tanya ya. Berarti kalau satu penghapus tadi dilambangkan dengan Y. Berarti Y ditambah penggaris tadi dilambangkan dengan Z. Dan pensil dilambangkan dengan X. Kita sudah tahu nilainya, berarti kita tinggal langsung masukkan saja. Langsung substitusikan. 1.000 ditambah 4.000 ditambah 2.500. Jadi hasilnya jumlahnya 7.500. Kemudian yang ditanya adalah uang kembalian. Uang kembalian Edo. Baik. Uang Edo adalah 15.000. Uang Edo adalah 15.000. Jadi dikurangi 7.500. 7.500. Jadi uang kembalian Edo adalah 7.500. Kedua, kita akan menggunakan metode determinan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baik. Kita punya 3 persamaan dari soal tadi sama. Langkah pertama, kita harus mengubah persamaan umum ini ke dalam bentuk matrik. Baik. Yaitu di sini koefisiennya kita tulis dulu 4, 3, 1. 2, koefisien dari Y 1, 1, dan koefisien dari Z 1, 1, 2. Kita tulis variabelnya, variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Setelah itu kita sama dengankan konstantanya 16.000, 12.500, dan 11.500. Baik. Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai nilai D, Dx, Dy, dan Dz. Oke, baik.
kita mencari nilai D. Caranya yaitu mendeterminankan koefisien. Kita tulis ulang koefisiennya. 4, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Dideterminankan berarti di sini kita tambahkan lagi. Bisa dikalikan sama dengan, oke, determinan berarti 4 dikali 1 dikali 2, 8, ditambah 2 dikali 1 dikali 1, 2, ditambah 1 dikali 3 dikali 1, 3. Dikurangi 1 dikali 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1 dikali 4, ditambah 4, 2 dikali 3, 6, 6 dikali 2, 12. Baik. Sama dengan 8 ditambah 2, 10, 10 ditambah 3, 13. Dikurangi 1 ditambah 4, 5, 5 dikurang 5 ditambah 12, 17. Jadi D adalah 4, negatif 4. Selanjutnya kita akan mencari nilai. Baik, ini tadi mencari nilai D. Sini mencari nilai dx. Untuk mencari nilai dx, kan yang tadi mencari nilai D seperti ini. Untuk mencari nilai dx, kita ganti koefisien x menjadi, kita rubah menjadi konstanta. Jadi seperti ini. Dx sama dengan konstanta 16, 12, 500, 11, 500. Terus koefisien dari y kita masukkan 1, 1, 1, 1, 2. Di sini juga karena kita cari determinan dari dx, maka di sini kita tambahkan 2, 1, 1. Caranya sama, kita determinankan. 16 dikali 1 dikali 2, 32.000. Ditambah 2 dikali 1 dikali 11.500 jadi 23.000. Ditambah 1 dikali 12.500 dikali 1 jadi 12.500. Kita tutup, kita kurangkan dengan 11.500 dikali 1 dikali 1 jadi 11.500. Ditambah 1 dikali 1 dikali 16.000 jadi 16.000. 2 dikali 12.500 25.000. Kemudian dikali 2 jadi 50.000. 32.000 ditambah 23.000 ditambah 12.500 hasilnya 67.500. Kemudian kita kurangi dengan 11.500 ditambah 16.000 17.500. 27.500 ditambah 50.000 jadi 77.500. Hasilnya adalah dx sama dengan negatif 10.000. Baik. Selanjutnya kita akan mencari nilai dy. Nilai dy. Sama seperti nilai dx, jika kita mencari nilai dy, maka koefisien dari y kita ganti dengan konstanta. Baik, di sini langsung aja kita terapkan. Koefisien dari x kita tulis 4, 3, 1. Baik, di sini kita bisa lihat koefisien dari x. Koefisien dari y kita ganti konstantanya. Konstanta. Jadi 16.000, 12.500 dan 11.500. Koefisien dari z kita tulis ulang. Karena kita cari determinan, maka kita tulis lagi di sini biar bisa dikalikan. Baik, selanjutnya langsung saja di sini ya. 4 dikali 12.500 berarti 50.000. Oh, ya benar, 50.000 dan dikali 2 jadi 100.000. Ditambah 16.000 dikali 1 dikali 1 jadi 16.000. Ditambah 1 dikali 3 dikali 11.500 yaitu 34.500. Kita kurangkan 1 dikali 12.500 jadi 12.500. Ditambah 11 dikali 1 dikali 4 46.000. Ditambah 2 dikali 3 6 6 dikali 16.000 jadi 96.000. Baik. 100 ditambah 16.000 jadi 116.000 ditambah 34.500 jadi 150.500. Dikurangi 12.500 dan 46.000 jadi 58.500 ditambah 96.000 menjadi 154.500. Oke. Jadi baik, 150.500 dikurangi 154.500 jadi negatif 4.000. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai DZ. Nilai DZ. Baik. Sama dengan mencari nilai X dan Y, kita ubah koefisien dari Z dengan konstanta. Baik, DZ sama dengan koefisien dari Y, X maksudnya, koefisien dari Z, dan kita ubah ini jadi konstanta. Oke. Oke, sama halnya. Kita cari determinan dari DZ. 4 dikali 1 dikali 11.500. Bukan.
maaf 46.000. 2 dikali 12 500, 25 dikali 1 tambah 25.000 ditambah 16 dikali 3 dikali 1 48.000 kurangi 1 dikali 1 dikali 16.000 jadi 16.000 ditambah 1 dikali 12.000 dikali 4 jadi 50.000 tambah 11.500 dikali 3 dikali 2 jadi 69.000. 46.000 ditambah 25.000 ditambah 48.000 119.000 ditambah dikurangi 16.000 ditambah 50.000 tambah 69.000 yaitu 135.000. Maka hasilnya adalah negatif 16.000. Baik, selanjutnya adalah kita menentukan nilai X, Y, dan Z. Pertama nilai X. Nilai X sama dengan dx per d. Maka dx yang sudah kita cari tadi adalah 10.000 minus 10.000 dan d-nya adalah minus 4. Jadi 10.000 minus 10.000 per minus 4. Jadi 2.500. Kita cari nilai Y sama dengan dy per d. dy yang sudah kita cari adalah minus 40.000 dan d-nya sama negatif 4. Jadi negatif 4.000. Negatif 4 sama dengan 1000 dan Z sama dengan dz per d. dz tadi kita dapat nilai Z yaitu 16 negatif 16.000 dan d nya negatif 4 4.000. Oke, baik, kita sudah menemukan nilai X, Y, Z. Kemudian kita masukkan dari pertanyaannya. Edu mempunyai uang 15.000. Dia menitipkan uang menitipkan ke Angel uang 15.000. Dia ingin membeli satu penghapus dan satu penggaris dan satu pensil. Baik, berapa yang akan dibayar dia? Maka kita masukkan X nya penghapus tadi dengan dimisalkan dengan Y, 1.000 ditambah 4.000 ditambah 2.500 Y, X, Y. Baik, 7.500 totalnya. Jadi uang kembalian yaitu 15.000 kurangi 7.500 jadi 7.500. Baik, di sini saya mempunyai media pembelajaran yang bernama kotak SPLPT. Di dalam kotak ini terdapat yang pertama kartu soal. Kartu soal ini terdapat soal di dalam kartu, yaitu materi yang terdapat dalam soal ini yaitu terdapat materinya itu SPLTP dengan penyelesaian 4 cara yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi beragam macam-macam materi, beragam cara penyelesaian di sini dengan materi SPLTP. Di sini kalian memilih salah satu dari kartu soal ini. Coba memilih nomor 8. Kalian harus buka di sini. Di sini terdapat soal. Nah, seperti ini. Kemudian soal ini harus dikerjakan. Setelah soal ini dikerjakan, saya akan mengoreksi dan menentukan jawaban ini dengan kunci jawaban yang ada di kotak soal ini. Jadi, kita lihat kunci jawaban. Jika sudah diselesaikan, kita cari kunci jawaban. Ini kan jawaban dari jawaban. Jika memang benar cocok dengan kunci jawaban, maka siswa yang ambil akan mendapatkan hadiah dari penyelesaian soal ini. Dan ini namanya kotak hadiah. Nah, kotak hadiah ini terdapat hadiah-hadiah. Di sini saya menuliskan hadiah tipe kertas, pulpen dan 1 penggaris.